Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Udu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan tutorial gimana sih cara untuk mengirim email gitu lewat Udu. Supaya email yang dikirim itu benar-benar masuk ke dalam Gmail si customer tersebut atau ke orang lain atau siapapun. Nah, untuk melakukan hal ini, teman-teman bisa masuk ke dalam menu setting. Nah, kemudian di menu setting teman-teman activate mode developer. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan muncul menu technical. Di menu technical ini teman-teman pilih outgoing mail server gitu kan, kayak kita mau mengirim email keluar gitu. Berarti kita mau mengirim berarti itu outgoing, email keluar. Nah, kemudian di sini teman-teman create server baru. Nah, kemudian di sini teman-teman lengkapin formnya di situ, SMTP servernya, kemudian teman-teman pilih smtp.googlemail.com. Kemudian SMTP portnya pilih 465. Kemudian masukin di sini username sama passwordnya menggunakan email yang digunakan untuk login gitu. Kan kita mau kirim email bener. Nah, di sini harusnya nanti diganti pakai email company, tapi di sini pakai email pribadi saya untuk ngecek gitu. Nah, selanjutnya teman-teman tes connection dulu untuk ngecek apakah udah bisa atau belum. Nah, terus di sini muncul error gitu kalau username dan passwordnya nggak bisa diterima, padahal yang saya masukin udah menggunakan kredensial yang tepat. Gitu. Nah, ternyata di sini saya coba cari dan ternyata banyak orang, ada juga orang yang memiliki error yang sama gitu, bahwa dia nggak bisa cannot connect to Gmail server. Nah, di sini berarti teman-teman perlu ada solusinya kalau misalkan ternyata kita perlu mengizinkan akun Gmail kita itu untuk memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah daripada default settingnya. Nah, caranya gimana sih? Caranya di sini dia ngasih linknya, terus teman-teman lihat kalau kita perlu masuk ke dalam Google Admin Console, kemudian kita masuk ke tab security dan pilih secure apps. Nah, di sini berarti kita masuk ke menu security, atau langsung di sini aja secure app access. Nah, di sini allow secure apps-nya kita nyalain dulu. Oke. Ketika udah di-update, ini udah ditandain update, sekarang coba kita refresh dan kita lakukan tes connection kembali. Oke. Kita coba tes connection. Oke, connection test succeeded. Berarti udah berhasil dan sekarang saatnya kita coba kirim email kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu, kita misalkan beli. Kan kalau kita kemarin tuh udah nyoba bikin sales order atau purchase order, yang mana di situ tuh kayak ada send by email gitu. Tapi send by email itu kayak pura-pura doang, kayak soalnya nggak kirim beneran ke email si customer. Maka dari itu kita coba bikin sales order gitu. Teman-teman pastikan juga kalau misalkan udah bikin customernya gitu. Ini ya. Teman-teman bikin juga customernya yang mana itu udah punya emailnya gitu, yang nanti udah kirim. Jadi kayak saya coba kirim ke email saya sendiri pribadi. Oke, nah sekarang teman-teman pilih orders, kita coba bikin sales order baru. Nah, di sini kita misalkan pilih Faisal Aman. Ini kayak contoh aja, jadi nggak usah bener-bener nggak apa-apa. Kita pilih produknya apa aja. Oke. Apa-apa. Oke, kita save. Nah, kita coba send by email. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita ingat-ingat ini S01, terus untuk pemenuhan tugas juga saya coba kirim ke tim konfigurasi RP gitu. Oke, berikut adalah datanya yang akan kita kirim. Kemudian sekarang saatnya kita send. Apakah bisa? Coba ya, kita lihat. Apakah langsung masuk? Atau kita belum menempatkan si outgoing servernya, email servernya tadi ke dalam. Kita coba pilih customernya dulu. Oh, nggak masuk belum. Kita coba cek di spam. Dia spam. Kita coba masuk ke spam. Oke, belum ada. Oke, kita coba sekarang sales order tadi. Kita email lagi sekali lagi sampai masuk. Oke, belum ada juga di inbox. Oke,
send by email. Kita coba lagi. Use template ini template ininya, email configuration-nya, setting-nya, quotation order, outgoing. Ini kita belum pilih outgoing email server yang akan disan, jadi belum kirim. Teman-teman pilih yang email customer 1. Oke, jangan lupa, terus teman-teman save. Ini tadi yang di... Oke, nah baru sekarang teman-teman send. Kita coba kirim lagi si quotation kita. Oke, saatnya kita cek. Ini sebenarnya akan memakan cukup waktu sampai kayak dia benar-benar bisa kirim. Kita lihat. Nih. Oke, jadi udah masuk ke dalam everything else ini. Dimana my company quotation-nya terus sudah ada detail sesuai dengan yang tadi. Dan karena yang mengirim adalah kita sendiri tadi pakai email pribadi, makanya namanya juga administrator. Nah, terus di sini udah ada quotation kita beserta nomor quotation-nya, terus sama dokumen SO1-nya, dokumen quotation yang tadi kita udah bikin. Oke. Nah, paling sekian untuk tutorial kali ini, yaitu untuk membuat outgoing email server. Nah, ini detail dari quotation kita. Oke, sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan tutorial kita pada Undo, yaitu sekarang kita mencoba memvisualisasikan bagaimana database yang ada di Undo ini. Gitu. Nah, untuk melakukan visualisasi ini, kita nanti akan menggunakan aplikasi yang bernama DB Visualizer. Nah, gimana caranya? Yuk, mari kita langsung aja mulai videonya. Yang pertama-tama, teman-teman bisa melakukan instalasi DB Visualizer ini pada link berikut. Nih. Nanti download aja, kemudian teman-teman ikutin step-nya, kayak ketika kita install biasa, next aja, terus di mana location-nya dan sebagainya. Pilih operation system-nya, sesuaikan, dan nanti ketika udah diinstal, tampilannya akan seperti berikut. Kita langsung masuk aja ke tampilan gimana sih DB Visualizer ini, dan gimana kita menggunakan. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi nanti di sini ada banyak banget database, dan kita mau lihat gimana sih, kalau kita kan pakai PostgreSQL ya, jadi gimana nanti hubungan relation antar entity-nya gitu. Masih belum kebuka sepertinya DB Visualizer. Oke, masuk ke nah, terus sekarang kita membuat connection wizard baru gitu. Untuk nama sebenarnya teman-teman bebas. Saya di sini udah 12 DB. Kita next aja. Terus database drivernya post. Kita kan Postgre berarti kalau misalkan Udo itu defaultnya. Sekarang kita lengkapin. Defaultnya localhost 5432. Terus database-nya disesuaikan sama database teman-teman yang kalau misalkan kita baru login tuh biasanya nanti ada di sininya nih nama DB-nya apa, atau ya apa aja sih sebenarnya sesuai nama DB yang kita simpan. Tadi mana ini namanya database retail 6, terus database user ID defaultnya tuh kalau kita nggak rubah kita coba lihat default user ID and password. Kalau nggak salah OpenPG sama OpenPG PWD. OpenPG sama OpenPG PWD. Oke. Terus sekarang coba kita Oke, successfully dan finish. Oke. Nah, di sini nanti open object kita. Jadi kan nanti bakal muncul nih database-nya. Terus kita langsung open object aja di sininya. Nah, di sini ada banyak banget skema tabelnya untuk semua akun yang ada di semua modul yang ada di Udo kita gitu. Oke, nah kalau misalkan kita mau lihat jejaring atau bentuk SQL database-nya, teman-teman bisa langsung pilih option reference ini. Nah, proses ini akan cukup memakan waktu gitu. Jadi nanti di sini
akan muncul relational database-nya. Dan video ini akan dipercepat. Nge-lag teman-teman. Oh, udah selesai. Oke. Jadi ini adalah cukup berat ya. Nah, sekarang kalau mau kita lihat, kita pencet aja terus. Nah, di sini tuh di bagian detail kecil itu ada tabel-tabel kayak gitu. Oke, udah selesai. Jadi ini adalah relational database-nya. Nanti aja, sekarang kita coba lihat ada apa aja. Ini kalau teman-teman lihat ya secara detail tuh di dalam itu ada database-nya teman-teman. Kita coba buka satu. Wah, hilang. Susah banget. Ikut ini. Kontrol kan betul. Nah, ini dia bisa. Nah, kita lihat nih.
Oke, kita terus. Nah, terus kita bisa lihat foreign key-nya apa, primary key-nya apa, terus kayak si primary key-nya itu dipakai buat apa lagi nih, kayak misalkan partner bank ini kan ada account number, berapa ada currency, terus kayak dia itu refer ke mana gitu kan. Ini dia nanti ke misalkan partner ID atau bank ID. Nah, bank ID ini nanti berarti dia bakal menggunakan data. Ini kan kita pilih bank ID. Nanti dia kita ikutin terus sampai atas. Nanti kita bisa ngelihat dia tuh nyambung ke harusnya ke bank. Tuh, resource bank. Nah, dia maksudnya berarti pakai foreign key-nya itu ya ID bank ya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih detail juga. Kita bisa nih specify table gitu. Misalkan kita nyari, jadi kan kalau tadi semuanya itu kan banyak banget. Kita coba pilih misalkan apa ya, pos kali ya. Kita coba point of sale gitu. Karena cukup banyak nih sepertinya dia. Pilih pos, teman-teman pilih, terus shift sampai bagian bawah. Tuh, terus teman-teman pilih ini. Terus oke, secepat. Nah, kalau kayak gini cepat, harusnya lebih cepat dibanding yang tadi gitu, dan lebih rapi. Walaupun sama aja tetap jelek. Di sini di point of sale ini kita punya beberapa data. Pertanyaan yang paling utamanya yaitu bank statement line. Terus di sini juga ada make payment, dia punya ID, session journal ID. Terus di sini juga kita punya sesi postnya, terus partnernya nih yang berubah nama partner. Oh, jadi dia ketika kita pilih nanti muncul juga table yang terkait sama dia gitu. Ini kan, padahal kita cuma pilih post gitu, tapi karena si postnya itu juga make kayak misalnya invoice ya, maka nanti ada lainnya, ada tabel ini juga bakal masuk ke preview kita supaya kita bisa tahu itu tuh post kita tuh refer kemana gitu. Ada bank statement juga walaupun bukan bagian dari point of sale gitu. Ada account journal, ada company. Nah, ini baru yang bagian postnya nih, ada kategori sequence. Oke. Nah, jadi nanti di sini nih berpengaruh untuk apa gitu? Berpengaruh untuk ketika kita misalkan mau kustomisasi UDU-nya gitu, misalnya kita mau bikin modul apa, atau nanti kita bisa tahu database apa yang atribut apa yang kita perlukan gitu dari sini. Nah, oke. Paling itu dari kita gimana cara memvisualisasikan database. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicoba-coba juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.